wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihah. Alhamdulillah. Tadi pertama ngobrol cukup panjang sama Mas Agung berdua. Alhamdulillah. Jadi kita ini seperti rencana ya, saya akan ya sekedar cerita aja ya, artinya beberapa cerita yang mungkin manfaat ya buat kita di usia kita yang sudah usia pensiun ya, usia lanjut ya, yang kadang jika tidak dicermati dan disiapkan dengan baik itu bisa berubah drastis kehidupan seseorang pada saat usia tua ya, entah karena penyakit baik fisik maupun mental. Ya, artinya juga kita di penghujung yang terpenting adalah bicara tentang husnul khotimah. Karena kenapa? Husnul khotimah itu gini. Husnul khotimah itu kesimpulan. Jadi gini, orang hidup kadang berbuat baik, kadang berbuat buruk. Dalam hidup bermacam-macam. Lalu kesimpulannya apa? Kesimpulannya apakah dia baik atau dia buruk itu saat meninggal. Apakah dia su'ul khotimah ataukah dia husnul khotimah. Itu kesimpulan. Seperti kita membuat buku, membuat tulisan, kita semua sedang membuat buku sekarang. Kita semua sedang membuat, tahu tuh biografi kita, buku catatan kita yang akan diberikan oleh Allah nanti di hari kiamat. Semua kita sedang. Lalu kesimpulan kita seperti apa itu adalah ketika kesimpulannya kita jadi orang baik maka kita mati husnul khotimah. Ketika tidak menjadi su'ul khotimah. Dan cerita-cerita kehidupan masa tua ya kita bisa melihat. Saya melihat banyak sekali. Saya mulai dengan cerita saja. Saya sebenarnya membuat banyak dalil, tapi saya buka dengan cerita-cerita dulu supaya menarik. Ya, saya siapkan banyak dalil, tapi saya akan mau cerita. Satu cerita yang nyata. Gini, ada beberapa cerita yang baik, cerita yang tidak baik. Saya cerita tentang berbagai macam masa-masa tua, masa pensiun orang yang bisa berubah drastis. Ya, berubah drastis seperti itu, menjadi baik atau menjadi tidak baik ya, seperti itu. Ada orang yang masa tuanya justru menjadi tidak sholat atau akhir hayatnya mengerikan. Ada satu kisah ini kisah pertama. Ada seorang yang memang rusak, betul-betul rusak. Ini kisah nyata dari seorang syekh. Bukan di Indonesia ya. Jadi seorang yang betul-betul hidupnya rusak, artinya maaflah ya berzina dan segala macam maksiat dia jalani dalam kehidupannya. Kemudian dia terkena kanker. Terkena kanker, dia pokoknya seorang yang sebenarnya dari keluarga muslim, seorang bapak, tapi karena kekayaan, banyak pergi ke luar negeri, segala macam, bepergian safar itu kalau tidak kuat iman itu pada zaman sekarang sangat berbahaya. Ya, dan lain banyak berzina, sholatnya sudah mulai bolong-bolong dan lain-lain. Kemudian kemudian tuanya kena kanker di rumah sakit. Tetapi dia di rumah sakit ditungguin anaknya. Nah, pada suatu hari sedang dalam kondisi terbaring sakit di rumah sakit, dia minta anaknya,
Apa yang diminta? Minta mushaf. Anaknya sangat senang. Wah, ini bapak saya mau sadar ini. Minta mushaf Al-Quran. Maka diambilkan mushaf oleh anaknya. Diambilkan mushaf oleh anaknya. Ketika diambil mushaf oleh anaknya, apa yang dilakukan oleh bapak tersebut? Dia meludahi habis-habiskan. Mushaf tersebut diludahi, kemudian berkata, saya kafir, saya nggak percaya dengan Al-Quran ini. Kemudian dia meninggal. Ini saya mau menyelesaikan pendahuluan. Betapa akhir sakaratul maut itu perkara yang sangat penting. Perkara yang sangat besar. Dan setan akan mengerahkan segala daya upaya agar orang kalau bisa menjadi kafir di akhir hayatnya. Di akhir hayat, ini perkara berat yang kalau kita tidak mencermati dan menyiapkan diri. Ya, ini kisah nyata. Kemudian seperti itu. Ya bagaimana tidak dia sudah bertahun-tahun digoda oleh setan, hidupnya dalam godaan setan, dalam cengkeraman nafsu dan godaan setan, maka pada puncaknya setan mengerahkan segala upaya, tidak cuma ahli maksiat, dia kalau bisa jadi kafir. Ini kisah nyata yang dari sumber yang cerita sangat dipercaya seperti ini, ya. Jadi akhir kehidupan apakah kita husnul khotimah atau su'ul khotimah, itu perkara besar yang harus disiapkan. Maka nanti saya akan membahas, saya kira butuh beberapa pertemuan untuk membahas gimana perkara secara umum maupun perkara secara khusus yang perlu kita siapkan ajaran agama ini yang membimbing kita sehingga kita mempunyai akhir yang baik. Ya, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung tutupnya. Dan kita sudah berada di ujung dari kehidupan kita. Saya cerita lagi dulu. Ini cerita. Kisah secara umum aja untuk menyemangati, ya. Karena kadang-kadang gini, orang mulai jatuh secara mental dan lain-lain, juga kesehatan bisa turun. Lebih berat saat kapan? Saat salah satu meninggal. Pasangan meninggal, itu berat. Kita mungkin sebagian orang masih santai, masih bahagia ketika walaupun cuma berdua, tapi kalau berdua, ya nggak ada siapa-siapa. Tetapi berdua suami istri sampai nenek kakek tua, ya itu kadang-kadang stabil, tenang walaupun anak jarang menjemput atau segala macam. Tapi pada sebagian tidak siap, tidak mampu ketika salah satu meninggal. Ya, ditinggal anak, ditinggal suami atau ditinggal istri itu masalah ya, berat. Amat sangat berat. Nah ini bagaimana kita juga menyiapkan diri. Insya Allah saya akan menyampaikan pembahasan menyampaikan bagaimana kita menyiapkan diri kaidah-kaidah agama ini, walaupun kalau nanti harus hidup sendiri. Belum tentu bisa nikah lagi ya, walaupun laki-laki sebagian bisa nikah lagi, tapi belum tentu, dan nikah lagi pun bukan perkara ringan. Bukan perkara mudah saat umur sudah tua. Nah, ini saya kisah secara umum aja sebelum saya masuk ke dalil-dalil. Saya cerita dulu. Kisah pada saya akan buka sebagian kisah pada ibu mertua saya. Yang ketika di umur tuanya, bapak mertua saya meninggal karena terkena sakit kanker paru-paru yang cukup berat. Artinya bagaimana ibu mertua saya luar biasa.
Ibu mertua saya itu seorang ibu yang Masya Allah luar biasanya gini. Dia memang menyerahkan, mengabdikan seluruh hidupnya untuk keluarga, untuk suami, untuk anak-anaknya. Sudah itu aja, nggak ada dia mikir yang lain kecuali untuk suami dan untuk anak-anak. Seorang ibu rumah tangga luar biasa. Nah, ketika bapak mertua saya sakit, terkena kanker paru-paru, ya, yang kondisinya juga berat. Kita tahu kanker kadang-kadang sangat berat. Maka selama sekitar setahun mulai terkena sampai meninggal, itu mengabdikan seluruh hidupnya, istilahnya ngurus suami. Dia nggak bilang, saya nggak mau kalau suami saya diurus orang lain nanti dikira saya nggak sungguh-sungguh. Maka dia seperti nggak geser lah, artinya kadang tidurnya sangat sedikit di rumah sakit, kadang tidur di lantai dan lain-lain. Sehat, nggak sakit, nggak apa, semuanya sehat. Tetapi ketika itulah kadang walaupun capek, walaupun apa seorang istri, ya maka apa? Ketika sudah tidak ada yang diurus, nggak ada suami, sakit ibu mertua saya, mulai terkena sakit, penurunan secara lebih banyak karena istilahnya kalau orang tua itu kadang terkena gini apa? Aliensi ya kalau dalam istilahnya kesendirian, kesepian. Loh iya, kalau masih berdua kadang-kadang ada yang banyak teman, tapi begitu sendiri kalau ibu-ibu apalagi kalau seorang janda ya, walaupun bajunya banyak, tapi kan kemudian teman berkurang. Ya, makanya kalau kita jadi anak itu betul-betul menyempatkan menengok orang tua apalagi udah tua luar biasa ya, perkara yang sangat bermanfaat. Mereka sangat senang. Kehidupan mereka secara sosial sudah makin. Nah, pada ibu mertua saya kemudian terkena demensia yang juga bergabung dengan waktu itu dengan Parkinson sama demensia. Jadi demensia itu cenderung sudah menjadi pikun dan tidak ada bisa, dan karena kemudian dirundung dengan kesedihan dan segala macam, secara psikis sama fisik turun sakit, betul turun sampai masuk ICU waktu itu dalam kondisi sudah tidak sadar, sempat masuk ICU yang kondisi terparah sampai masuk ICU dalam kondisi fisiknya betul-betul turun. Makan itu sudah tidak bisa, sulit. Kesadarannya turun karena diobatin dengan obat-obat, nggak bisa tidur dan lain-lain, kadang-kadang ada efeknya menjadi kesadarannya turun. Jadi kondisi yang sangat berat, sangat parah waktu itu saya ingat. Ya, di tahun 2017 ya, masuk rumah sakit Pondok Indah di Bintaro, masuk ICU, kondisi nggak sadar, berat badannya tinggal 36 kilo segala macam. Seperti itu, ditangani oleh tim dokter komplit segala macam. Maka saya hanya menyampaikan, ibu mertua saya sekarang sehat. Dan tidak ada lagi kayak bekasnya demensia. Enggak minum obat demensia, enggak. Semuanya sembuh. Apa obatnya? Quran. Obatnya Quran. Apa yang dilakukan pada waktu itu? Ketika dalam kondisi sakit seperti itu, bahkan sholat sudah tidak bisa. Sholat itu lupa. Makmum kalau sholat sendiri udah nggak bisa, sholat diajari makmum aja supaya itu pun kadang nggak nyambung bacaannya seperti apa. Ya. Tetapi ada yang tidak hilang, bacaan doa juga banyak hilang. Ada yang tidak hilang apa? Kemampuan baca Quran tidak hilang. Kenapa? Karena memang beliau dari dulu kerjaannya ngajar Quran anak yatim, anak kecil, anak segala macam, diajari Quran, nggak hilang. Itu yang nggak hilang. Maka pada kondisi seperti itu, yang diupayakan apa? Diupayakan supaya, jadi ada yang nemenin waktu itu, yang nemenin terus ya, salah satu
Kutayakan apa? Pokoknya sekarang ibu mertua saya semuanya mengusahakan supaya dijaga rutin baca Quran. Itu aja. Dan masalah apa yang terjadi? Hidupnya itu bisa 4 jam, 5 jam sehari itu di depan Quran baca. Kalau sekarang sudah tidak cuma baca Quran, baca tafsirnya, baca artinya, baca-baca buku agama. Seperti itu, bahkan nuliskan rutin tulisan-tulisan pengajian lagi ke anaknya, segala macam. Obatnya apa? Baca Quran. Sembuh. Dokter itu mengatakan, ini dokter di rumah sakit di Pondok Indah, Bintaro, mengatakan luar biasa ya. Bisa sembuh. Dan fisiknya dari berat 36 sekarang malah ditahan supaya nggak terlalu terus beratnya. Normal. Makan enak, sehat, segala macam. Bahkan di bulan Ramadan kemarin rutin itu ngisi pengajian ke kita. Saya coba bisa ngisi pengajian. Kalau membayangkan itu 3 tahun seperti apa. Jadi saya hanya memberikan gambaran awal ya tentang berbagai kisah, banyak sekali kisah orang-orang yang karena kita teman-teman seumuran sama saya dulu, saya kerja di Arun, saya punya atasan saya bagaimana kena kanker sampai tergeletak segala macam. Tapi ya bermacam-macam, ada yang menjadi bertambah soleh ketika masa tuanya, ada yang tetap hidupnya seperti itu aja. Yang masih omongannya dunia, bahkan kadang-kadang masalah memalukan gitu istilahnya, orang-orang seumuran sudah tua gini di grup WA masih ngomong-ngomongan jorok dan lain-lain yang nggak bermutu. Jadi penghujung umur seperti ini. Tidak ingat bahwa kita sudah seperti itu ya. Belum kadang-kadang problemnya kadang-kadang terakumulasi. Problem sudah kesehatan turun, tidak mudah menjadi tua ketika beribadah ya, karena menantang rasa mungkin kita capek, mungkin kita sakit, mungkin kita lemah, itu berat, tidak mudah. Kemudian kadang-kadang problem tidak ringan. Problem tidak ringan apa? Ketika problem begitu banyak problem muncul di anak-anaknya, itu berat. Sebagian orang stres luar biasa karena lebih banyak. Ketika tidak mampu menghadapi, memikirkan problem yang terjadi di anak-anaknya, sementara atau kadang juga kebagian kehidupan, bahkan mungkin bentrok dengan anak-anaknya, dengan menantunya dan lain-lain, itu bisa terjadi banyak, begitu banyak. Nah ini saya mau sebagai pendahuluan, bagaimana kaidah-kaidah agama ya mengajarkan kepada kita tentang perkara-perkara di umur tua kita ini. Bagaimana kita menyiapkan diri kita supaya saya sampaikan kemarin, agama ini kalau orang beriman dan beramal soleh, maka dia seharusnya bahagia. Tidak cuma masuk surga, tetapi hayatan thayyibah juga. Pasti juga berbahagia di dunia. Jadi dia punya sakit memang, tapi mampu menghadapinya dengan tetap bahagia. Jadi orang punya masalah, punya penyakit, punya cobaan, punya segala macam. Maka penting, ya jangan sampai dia punya dosa. Ya makanya salah satu perkara dalam hidup kita yang penting saat malam hari, kita itu ada review. Yang masa lalu itu yang perlu diingat adalah dosa-dosa kita. Untuk kita perbaiki, untuk kita bertobat. Amalan-amalan kita yang baik tidak penting untuk diingat. Tetapi amalan-amalan yang dosa, yang maksiat ini kita harus ingat. Karena gini, sebagian orang hukuman maksiat dosa-dosa yang dia dilakukan oleh sewaktu muda itu ditunda oleh Allah. Dibiarkan oleh Allah dosa-dosanya yang waktu muda, kemudian Allah timpakan di umur tuanya. Ada hadis menjelaskan seperti ini. Ini mengerikan. Ya, ada orang yang kemudian di masa tuanya karena mungkin
mudanya kedoliman segala macam dibiarkan oleh Allah. Tetapi sengsara di masa tuanya yang bisa berbahaya dalam agamanya. Ada orang sampai tidak sholat di umur tuanya. Ya, ada orang segala macam dosa musibah berdatangan luar biasa dan tidak menjadikan dia makin soleh. Ingat ya, musibah-musibah orang yang sakit, bencana segala macam itu sebagian bisa membuat jadi orang soleh. Menjadi orang baik, dia bersabar, bertobat, memperbaiki diri. Masya Allah, itu kenikmatan. Yang membuat iri orang nanti di akhirat. Karena kesabaran membuat dia luar biasa mendapatkan pahalanya. Tetapi juga ada orang yang dibiarkan seperti itu. Dibiarkan dalam masalah istirja, ya hati-hati kalau kita dilonggarkan masalah harta, kesehatan, dunia segala macam. Tetapi tidak membuat kita makin baik, justru kita banyak bermaksiat, makin dilonggarkan ke dunia kita. Bahaya itu. Bisa jadi kita dibiarkan oleh Allah untuk kemudian dihukum nanti di saat sakaratul maut. Jadi saya sampaikan bahwa ini kesibukan orang-orang soleh adalah memikirkan tentang masalah husnul khotimah. Semua khawatir. Karena kita nggak tahu takdir kita seperti apa. Ya, kita nggak tahu kesudahan kita seperti apa. Jadi ini yang disebutkan bahwa mengatakan bahwa dari Abu Mulaih dia berkata, aku bertemu dengan 30 sahabat Nabi, semuanya khawatir tentang bahwa dirinya ada kemunafikan. Artinya orang tidak pernah boleh, wah saya ini, Masya Allah saya sudah banyak sedekah, saya banyak rajin sholat malam, saya banyak lagi ini, banyak saya segala macam, berbangga. Kita nggak pernah tahu apakah amalan kita itu amalan-amalan yang diterima. Tentu saja bersyukur ya kalau kita bisa beramal soleh, tetapi tidak boleh merasa puas. Sahabat Umar bin Khattab yang sudah dijamin masuk surga saja masih khawatir. Pernah menanyakan ke sahabat Hudzaifah ibnul Yaman, apakah saya seorang yang termasuk daftar orang yang munafik? Karena Hudzaifah ibnul Yaman itu setelah seperti seorang pernah disampaikan oleh Nabi tentang orang-orang munafik, dia tahu. Kadang-kadang makanya dia menyolati orang, kadang dia nggak menyolati orang. Karena dia tahu siapa yang munafik, siapa yang bukan. Maka Umar sempat bertanya, apakah saya termasuk? Mungkin saja tidak, kata Hudzaifah ibnul Yaman. Ya, masalah. Ini yang Umar bahkan meninggal mati sebagaimana doanya. Dia mengatakan, ya Allah, aku ingin dimatikan mati syahid tapi di kota Madinah. Maka ditikamlah Umar pada waktu menjelang sholat subuh di dalam Masjid Nabawi, ditikam. Ya, ini yang ketika itu ditanya, bagaimana? Bagi saya yang terpenting adalah saya selamat ketika bertemu Allah. Itu masalah sahabat. Apalagi kita, para ulama gelisah tentang amalan dan kesudahannya sampai menangis. Mereka khawatir meninggal dunia dan dicabut dalam kondisi tidak husnul khotimah. Banyak sekali doa-doa ya, supaya mati dalam kondisi husnul khotimah. Nabi Yusuf yang Masya Allah setelah dia mengalami begitu cobaan di dalam Al-Quran, baca surat Yusuf ayat 101. Saya suka ulang-ulang itu baca kisah Nabi Yusuf dari awal. Kemudian di hampir akhir ayat 101 ya, maka Nabi Yusuf itu berdoa, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Ya, sungguhnya Tuhanku, Engkau telah menunggerahkan aku sebagian kekuasaan dan mengajarkan takwil mimpi. Ya, maka di ayat mengatakan tawaffani musliman. Maka wafatkanlah aku sebagai muslim.
Wa alhiqni bisolihin, dan gabungkan aku bersama orang-orang yang soleh. Ini Nabi Yusuf tetap berdoa bagaimana supaya berdoa diwafatkan sebagai seorang Muslim. Jangan dikira saya punya teman betul-betul dari keluarga soleh, keluarga Muslim yang sudah nggak sholat sekarang. Cerita ke saya bagaimana proses sampai dia nggak sholat. Dari perkara-perkara yang meremehkan. Sholat tadinya mundur-mundur. Sholat kemudian kadang gugur satu, lama-lama hilang sholat. Makanya kenapa salah satu pentingnya kita kalau bisa sholat, jangan cuma sholat 5 waktu, tambahkan sholat sunat rawatib, tambahkan sholat malam, sholat duha. Kenapa? Karena iman itu naik turun. Kalau lagi turun, kalau orang biasanya pakai sholat sunat, yang berkurang apa? Sholat sunatnya, sholat wajibnya tetap aman. Tapi kalau orang cuma sholat wajib 5 waktu, imannya turun, bisa jadi sholat wajibnya mundur-mundur telat. Sholat wajibnya salah-salah, lama-lama berkurang. Ya, jadi ini maka sungguh selalu ya bagaimana wa tawaffana ma'al abrar ulil albab disebutnya surat Al-Imran. Ya. Jadi banyak sekali doanya yang seperti ini. Jadi makanya yang paling banyak disampaikan di dalam setiap kali khutbah adalah selalu kita katakan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, hai orang-orang yang muslim, ya, ittaqullah, bertakwalah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ini tentang husnul khotimah. Dan tidak ada jaminan. Jangan pernah merasa hebat, jangan merasa beranak ujub, jangan pernah merasa lebih baik dari orang lain, karena kita tidak tahu penutupnya seperti apa, kita tidak tahu kesimpulannya seperti apa. Ya, saya kira kita pendek aja, pendahuluan aja. Kalau mungkin kita ketemu lagi, saya akan menyampaikan satu persatu dengan lebih mendetail bagaimana supaya kita meninggal dalam husnul khotimah. Amalan-amalan apa yang umum maupun khusus agar kita bahagia di usia tua kita. Saya akan mengkhususkan di usia tua kita, kemudian kita sudah tua semua, dan juga meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Bagaimana petunjuk-petunjuk agama ini? Itu saja saya kira yang ngapura. Ini banyak sesepuh, ada kamasku juga ya. Aku ngasih pengajian ini loh, kewuh juga. Kalau bisa saya cerita-cerita aja. Soalnya istilahnya gini loh, ngunyai segoro malah diguyu gitu kan aku. Ya itu aja, jadi sharing nasihat aja lah. Jadi monggo kalau juga ditambahin di. Ya, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bro Iwan mungkin nih sharing. Apa? Iwan. Ya. Iwan. Monggo Pak Iwan. Di unmute dulu, di unmute. Masih mute. Masih mute ini. Mic-nya. Ya. Oke, ya. Oke. Ya, sip. Oke, Ustadz Ipung. Ya. Oh, Ustadz. Utuh Ustadz. Dengar aja. Saya monitor, menyimak, dan belajar aja teruslah. Dan diskusi. Kan kita akhirnya itu husnul khotimah atau su'ul khotimah itu kan hak prerogatifnya Allah. Ya. Kita nggak bisa tahu. Ada banyak cerita kisah orang yang begitu jahatnya hidupnya sepanjang hidupnya itu penuh dengan maksiat. Ya. Tapi di ujung ternyata dia mau bertobat, walaupun dia belum sampai tobat, tapi dia sudah jalan lebih dari langkah untuk mendekati ke arah tobat, sehingga akhirnya dia meninggalnya dengan kondisi husnul khotimah.
Tapi kan kita juga nggak mau juga gitu kan, kita wah kita kalau gitu nanti aja lah, kapan kita tahu. Ya. Mungkin ini yang kita perlu tahu tuh kisi-kisi gimana sih supaya kita perlu aman, sehingga pada saat nanti kita dipanggil tuh kita dalam kondisi yang tadi wa antum muslimun, mati dalam keadaan muslim. Itu yang kan kita ingin ada kesimpulannya atau endingnya tuh arahnya ke sana. Ya. Ya, jadi ya memang materi saya insya Allah akan banyak membahas endingnya semua amalan-amalan itu ya. Cukup beberapa poin yang saya siapkan supaya endingnya betul, karena memang bahwa tadi sampaikan ya bahwa tentang kisah seorang yang membunuh 99 orang, kemudian dia mau bertobat, kemudian bertemu dengan satu orang, apakah saya masih bisa bertobat? Dikatakan tidak bisa, maka dia bunuh orang itu jadi genap 100 orang. Kemudian dia mencoba bertobat, kemudian berjalan sampai ketemu salah seorang, dinasihati, kalau kamu ingin bertobat yang benar Allah, maka kamu pergilah pindah ke kota lain yang lebih banyak orang soleh, seperti itu. Maka ketika dalam perjalanan dia meninggal, kemudian Allah dua malaikat, ada malaikat rahmat dan segala macam berdebat, maka dihitung jaraknya, ternyata dia lebih jarak dekat menuju ke tempat yang seperti itu, maka kemudian dia adalah menjadi seorang yang memang artinya seorang yang diampuni oleh Allah ya. Nah ini banyak memang hal-hal seperti itu, tapi saya hanya membuka aja gini, bagaimana endingnya ya, supaya husnul khotimah. Banyak hal-hal yang betul satu kita memang tidak bisa mengandalkan, karena gini, mengandalkan nanti saya husnul khotimah saat akhir, kita nggak tahu akhirnya, kita kapan meninggal kita tidak tahu, dan kita tidak tahu takdir kita ya, itu adalah kita juga bukan rahasia Allah yang kita nggak pernah tahu akhir kita, tapi tentu saja Allah memberikan banyak petunjuk supaya seseorang itu meninggal husnul khotimah. Tentu saja gini, orang meninggal secara umum, maka ketika dia bertakwa, dia beramal soleh, maka kemungkinan sangat besar andai kata dia ikhlas, ya, yang perlu diperhatikan keikhlasannya, ya, maka kemungkinan besar dia akan husnul khotimah. Artinya orang meninggal dengan sesuai kebiasaannya. Banyak orang yang mungkin kebiasaannya buruk. Kita lihat ya, maaf ya, banyak kita lihat orang meninggal lagi joget-joget di atas panggung. Banyak kita lihat di video seperti itu. Kita dengar orang meninggal lagi berzina, sedang berzina, meninggal ya di tempat pelacuran, dan itu tidak sedikit banyak, dan itu terjadi bahkan dengan orang yang saya kenal secara personal, secara pribadi, yang tidak ada yang menyangka. Ya, aibnya dibuka oleh Allah saat akhir meninggal seperti itu. Tidak ada yang tahu sebelumnya. Atau juga sedang judi, sedang main kartu, ini ada ini kaku mati. Tetapi bahwa secara umum ada orang meninggal ketika sedang baca Quran, ada teman ustadz yang sedang duduk seperti ini ngajari mampu anaknya ambil baca kitab, meninggal dan lain-lain. Jadi maka yang disampaikan kalau Rasulullah adalah seorang, tergantung kebiasaan hidupnya, apa yang ada di dalam hatinya, ada yang dalam pikirannya. Saya punya guru bimbel yang meninggal karena sakit kanker paru-paru, yang betul-betul meninggal dengan membaca la ilaha illallah, tangannya turun meninggal. Tapi masalah hidupnya sederhana, hatinya begitu baik. Ya, yang begitu sabar saya tengok ketika meninggal, begitu sabar, tidak masalah. Ini adalah nikmat dari Allah yang mati istri anak saya selamat di akhirat. Enggak mikir yang lain. Dan ini yang tidak bisa diukur, maka cek keikhlasan kita, cek hati kita. Dan yang disebutkan yang paling banyak membuat orang masuk surga apa? Lain. Tentu saja akidah yang benar adalah akhlak yang baik. Orang-orang yang punya akhlak buruk, apalagi orang yang durhaka kepada orang tua, itu potensi untuk meninggal su'ul khotimah.
Insya Allah secara detail satu persatu saya coba bahas. Insya Allah mungkin di waktu yang lain saya menyiapkan sih seperti ini, seperti itu. Tapi tadi saya mikir aku nggak pembukaan, aku cerita aja. Kalau terlalu banyak paket dari mungkin kurang pas untuk pembukaan. Seperti itu. Mungkin bisa menjawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aku pakai bahasa biasa aja ya. Jadi So kromo ya, Gung, kromo. Maksudnya bukan bahasa yang terlalu anu ya. Nah, dalam hal kadang-kadang saya pernah dengar misalnya di YouTube gitu ya, Ustaz Gus Baha gitu ya. Gus Baha ya. Dia menyampaikan kalau kita itu berdoa itu sebaiknya itu banyak memuji Allah. Jadi banyak memuji, justru yang keinginan kita itu belakang, cuman mungkin sedikit gitu. Kadang-kadang kita kalau kan kita ke Bali kan langsung jujuk, langsung tujuannya kita mau minta apa gitu ya. Terus yang kedua itu kita ini diharapkan tuh selalu husnudzon sama Allah. Jadi kita mengingat nikmat Allah yang sangat banyak itu yang telah kita nikmati di antara dosa-dosa kita yang notabene itu lebih kecil. Maksudnya lebih kecil bukan menganggap dosa kita kecil, bukan. Tapi kita jangan melupakan nikmat Allah yang sangat besar itu. Kita seolah-olah ketemu Allah itu jadi takut. Gitu. Padahal yang diharapkan itu kita ini ketemu Allah itu dengan senang. Jadi kalau kita sholat itu kalau bisa senyum. Bukan sholat itu terus, waduh, azan nih, wah itu kan kadang-kadang kan, wah sadar nih, terus kita jadi kegiatan kita itu jadi terganggu gitu. Nah itu kan namanya hati nurani ya, maksudnya kebiasaan kita kadang, wah sih nyambut gawe apa, waduh sadar. Nah, itu ya mungkin itu ya manusiawi, tetapi kalau bisa kan itu menunjukkan bahwa kita itu terpaksa. Padahal harapannya itu ketemu Allah itu ya, terus yang lain-lain mesti dilupakan gitu, itu yang utama kan gitu kan. Nah dalam konteks tadi berdoa tadi itu meskipun ya mungkin masing-masing kita itu punya dosa, pasti punya dosa, dan dosa kita itu mungkin besar walaupun kecil tapi banyak atau sering dilakukan kan jadi besar ataupun yang besar sekaligus gitu kan. Nah tetapi dalam berdoa itu kita diharapkan tadi jangan mau ingat itu cuman dosa itu gitu. Walaupun tadi memang kita ya hampir tidak kadang itu ya tidak lupa kalau kita punya dosa besar kan ya tidak lupa ya menghantui terus, tetapi diharapkan seperti itu sehingga pada saat kita ketemu Allah itu punya sifat ghafur ya, jadi memaafkan gitu ya. Nah itu juga sangat besar, jadi jangan sampai meniadakan itu istilahnya gitu ya. Meniadakan. Itu yang dan kemudian ketemu Allah itu senang itu, jadi tujuan kita itu kalau ketemu Allah senang itu kan ya harus artinya mau meninggal pun tuh sekarang itu kita senang ketemu Allah itu di dunia, tapi kalau meninggalnya ya ketemu Allah juga gitu kan. Nah jadi secara mentalitas itu kita itu ya percaya aja lah, gitu. Kita apa yang kita inginkan ya atau yang kita pikirkan ya Allah itu yang mengendaki seperti itu. Jadi kita kesudahan sama Allah ya harapannya Allah itu baik sama kita kan gitu. Tapi kalau kita ketemu Allah takut sampai akhirnya berimpact pada misalnya wah aku sih dosa ngene iki mosok arep ngajari wong ngaji atau wong mosok arep kan jadi tidak bisa berbuat baik gara-gara kita merasa banyak dosa yang tidak ya kita nggak tahu kapan diampuninya, tetapi kan itu menyebabkan mempengaruhi tingkah laku kita untuk berbuat baik. Nah itu, jadi saya juga belum tahu ini, tapi ini artinya salah satu hal-hal yang kadang-kadang membuat kita sisi pandang yang lain, yang membuat kita itu hidup itu jadi lebih nyaman. Nyaman itu artinya ya semua orang pasti punya dosa. Tapi kalau kita selalu merasa kita dihantui dosa kita, itu menyebabkan kita itu akan berat hidupnya. Nah, makanya ya saya bukan berarti terus saya tidak mengakui dosa, enggak ya, melakukan tiap misalnya kayak itu tadi bermuhasabah untuk menghitung apa yang kita lakukan juga sangat perlu supaya kita juga terus tidak lupa nanti bahwa
wah jane sajane dosamu akeh tapi kowe merasa wis banyak banyak amalnya, lebih banyak amalnya soalnya gitu ya enggak juga. Tetapi mungkin poinnya ya adalah kita membiasakan diri ketemu Allah senang gitu. Nah itu loh ya. Jadi yang saya sendiri masih Pak yo, padahal misalnya kita punya dosa ketemu kan yo, apalagi dengan ketemu bos saja kita aja sudah takut gitu ya, apalagi dengan yang Maha Pencipta gitu ya. Nah, itu. Mungkin itu yang yang mau sampaikan. Jadi saya nggak tahu ini mungkin sisi pandang dari Gus Baha itu seperti itu. Jadi ada sisi bahwa kita kalau ketemu nih yo senang, pokoknya ibadahnya pokoknya senang lah. Dan kalau misalnya tadi sholat itu pun juga kalau sholat jangan berpikiran bahwa nanti sesuatu diterima orang, pokoknya diterima jadi kesalahan itu bahwa itu kita khusnudon sama Allah. Jadi kalau kita berpikiran sesuatu dikira diterima. Nah itu jadi apa ya namanya? Poin utama adalah orang sudah sholat itu setan itu sudah nggak senang gitu. Setan itu sudah kalah dalam arti karena kita sudah menghilangkan keasikan duniawi masuk ke ibadah gitu ya. Sehingga itu saja sudah membuat setan itu mangkel gitu. Nah, membuat setan mangkel itu kan baik gitu kan gitu. Nah, makanya saya coba memahami itu secara sederhana saja bahwa ya pokoknya aku sholat ya bukan berarti mengabaikan rukun-rukunnya bukan, tetapi jangan kita berpikir nunggu idealis dulu, nunggu ideal dulu, terus baru, aku gimana ya, gitu daripada begitu. Nah, menurut saya ini cuma memberikan pandangan dari Gus Bahat saja gitu ya. Jadi mungkin ada pandangan dari Mas Aslam tentang hal ini. Itu aja Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Allah, ini bagus banget, serius. Sungguh saya akan sampaikan dalilnya ya, bahwa memang satu tentang berdoa, bahwa tadi ada beberapa poin, saya mulai dari yang poin pertama, berdoa itu menggunakan Asmaul Husna. Itu memang disunahkan dan itu doa-doa yang terbaik. Doa itu banyak, doa-doa yang sangat panjang, itu isinya malah Asmaul Husna, memuji-muji Allah dulu baru menyampaikan yang kadang poinnya cuma sedikit, tetapi dengan pujian yang banyak. Itu memang dianjurkan. Istilahnya berdoa itu terburu-buru kalau nggak baca sholawat dulu. Berdoa itu terburu-buru kalau juga tidak memuji-muji Allah, dan memuji-muji Allah itu sangat penting di dalam berdoa. Yang kedua tentang husnudon, Masya Allah, ini perkara besar bahwa kita memang harus prasangka baik kepada Allah dan juga senang bertemu Allah. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabballah liqa'ahu." Barang siapa yang senang, barang siapa yang ahabba, cinta, ingin bertemu dengan Allah, maka Allah pun juga cinta ingin bertemu dengan dia. Wa man kariha liqa Allah, dan barang siapa yang tidak suka, barang siapa yang keberatan, tidak senang, tidak ingin bertemu dengan Allah, maka karihallahu biliqa'ahu, maka Allah pun tidak suka, tidak senang bertemu dengannya. Dan makanya cuma gini saya melengkapi bahwa apa yang disampaikan oleh Mas Agung itu melengkapi dari apa yang saya sampaikan. Gini, kenapa saya bilang melengkapi? Ibadah itu ada 3 hal supaya lengkap. Yang saya sampaikan tidak perlu merasa takut, tidak boleh berbangga bahwa kita apakah amalan kita diterima atau tidak, karena bisa menjadi berbangga, menjadi ujub. Ibadah itu untuk sempurna 3. 1, ada rasa berharap bahwa kita berharap ibadah kita diterima, sehingga kita berusaha melakukan sebaik-baiknya. Kemudian ada rasa takut, seperti kita takut bagaimana kalau kita nanti tidak diterima oleh Allah, takut kemudian kita kalau meninggalkan nanti mendapatkan dosa dan lain-lain, atau takut jika untuk berbuat maksiat. Tetapi ada juga yang ketiga, penting juga, ketiga adalah karena cinta. Ahabba, karena kita menyukai, kita menginginkannya, kita menikmatinya.
Tiga hal ini seperti dua sayap dan kepala, dan yang paling, tetapi tidak boleh cuma satu sisi, walaupun yang paling tinggi utama adalah jika ada rasa senang, ada rasa cinta. Beda orang sholat dengan rasa memang menikmati, senang, ya. hatinya nikmat, ya, seperti itu. Dengan yang keberatan hanya menjalankan saja, tentu saja. Walaupun rasa ini perlu, rasa kemudian kita mengharapkan surga, saya melakukan ini. Saya beda, amalan itu tergantung niat. Sama-sama kita bekerja 8 jam sehari. Tapi kita niatkan, saya pokoknya hanya bekerja rutinitas tanpa niat apa, dengan saya ini bekerja. Saya beramal soleh untuk kebaikan, untuk memberi nafkah keluarga, saya untuk bekal saya di akhirat, supaya Allah mengampuni dosa-dosa saya. Jadi itu apa yang disampaikan Mas Allah oleh Mas Agung ini Mas Allah luar biasa, artinya melengkapi bahwa konsep seperti itu. Jadi terima kasih masukan yang Mas Allah, nasihat yang sangat bagus ya, sangat bagus. Itu saja mungkin tanggapan dari saya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya jadi terpikir ini. Permasalahan kita, apakah nanti kita akan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Ini jadinya seperti tidak ada hubungannya dengan seberapa besar atau kecil amalan kita. Yang penting adalah endingnya, begitu. Ini yang kalau kita mau, karena begini, kita kan harus meyakini bahwa takdir kita itu sudah ditulis oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Kalau tidak salah seperti itu. Nah, kemudian Allah menakdirkan satu orang diberikan hidayah di umur yang masih muda, orang lain lagi diberikan hidayah pada usia mungkin yang sudah tua. Ada lagi yang orang yang tadinya mungkin mohon maaf kafir, kemudian diberikan hidayah baru masuk menjadi muslim di saat-saat akhir hidupnya, bahkan sebelum sakaratul maut. Nah, dengan kondisi seperti ini, betul seperti Mas Budi tadi sampaikan, jadi ini adalah hak prerogatif Allah. Sehingga kalau boleh, mungkin saya jadi yang penting gimana ya? Kita karena begini, ini mungkin agak pengalaman pribadi ya. Pribadi dalam arti begini. Pada umumnya kita kan kalau seperti teman-teman yang istilahnya dari keluarga yang memang betul-betul dari kakek, nenek ini segala macam agamis, itu mungkin dapat ilmu agamanya itu sudah dari awal. Tapi tidak sedikit juga, khususnya masyarakat Jawa nih, Jawa Tengah, yang dalam tanda kutip mendapatkan pemahaman ilmu agama yang benar di jalanan hidupnya. Kadang-kadang ya dulu orang bisa dibilang Islamnya Islam KTP, mungkin belum sholat, terus sholatnya juga cuma kalau Jumatan. Kemudian ada juga yang mungkin sampai usia ini pun mungkin termasuk saya juga baru bisa ngaji dan sebagainya. Nah, itu kemudian menjadi kalau saya pribadi mungkin kemudian menjadi beban. Aduh, ternyata target saya masih jauh bener ya untuk bisa mendapatkan satu pemahaman yang betul-betul kita mengamalkan Islam dengan baik. Sehingga kita bisa mendapatkan akhir yang husnul khotimah. Ini kan menjadi satu hal yang di satu sisi kita harus optimis kan, kita tidak boleh pesimis tentunya, bahwa kita harus menggali ilmu. Dan dengan dunia yang seperti ini kan untuk mendapatkan ilmu yang benar
itu juga tidak mudah. Kalau saya artinya ya alhamdulillah saya dipertemukan dengan teman-teman termasuk di dalam WAG ini, di grup ini. Tapi saya merasakan betul bahwa dari hari ke hari saya ada mendapatkan pemahaman ilmu yang ternyata yang dulu tuh salah. Ternyata yang ini. Nah, kemudian itu apa ya? Ban juga kemudian menjadi kembali ke apa ya? Sepertinya ya pokoknya jalani aja seberapa. Jadi gini, yang saya pahami, Allah itu akan memberikan hal atau derajat semampu kita, seberapa besar kita berbuat baik, seberapa besar kita berbuat amal sesuai dengan qadarnya dia. Jadi misalnya ambil contoh yang saya kembali ke bahwa seorang manusia, seorang anak yang dari awal dilahirkan dari keluarga yang memang betul-betul memahami agama yang betul, dia otomatis targetnya atau pencapaiannya akan tinggi. Dan dia nantinya pada saat meninggal di akhirat nanti, derajat ini pun juga akan lebih tinggi. Sementara orang yang tidak dilahirkan atau tidak diberikan ilmu agama yang cukup dari awal, itu akan berbeda, tentunya akan lebih rendah. Itu gimana, Ustaz? Baik. Bisa ditangkap nggak maksudnya? Ya bisa. Insya Allah bisa ditangkap. Jadi masalah ya apa yang disampaikan perenungan ini perenungan yang dalam yang melalui proses. Perenungan betul. Ya betul, saya bisa melihat seperti itu perenungan yang dalam yang melalui proses dari Mas Iwan ya. Bahwa sungguh memang betul bahwa semua sudah ada ditakdirkan oleh Allah dan kita tidak tahu takdir kita. Takdir itu sesuatu yang rahasia yang tidak ada yang tahu. Bahkan malaikat pun tidak tahu, bahkan Rasul pun tidak tahu, apalagi kita tentang takdir kita. Dan kemudian yang disampaikan, jadi di dalam kehidupan memang seperti itu. Memang bahwa di penutupnya, memang Allah menentukan seseorang di penutupnya. Tentu saja semua proses di tengah kadang baik, kadang buruk seperti itu, maka sebagian orang mengatakan itu kesimpulannya. Penutupnya tidak sembarangan, Allah membuat penutup itu kesimpulan dari perjalanan seluruh hidupnya. Ya, karena ada bahkan yang ekstrim, yang ini dikisahkan oleh salah syekh tentang orang Kristen yang ketika berada di taksi ya, seorang Kristen di Mesir naik mobil, naik taksi, kemudian di tengah perjalanannya wanita itu kemudian sakaratul maut, maka supir taksinya yang tidak tahu karena di Mesir dikira dia seorang muslim dibacakan la ilaha illallah, dia baca meninggal, baru tak kaget ternyata dia seorang Nasrani. Tetapi banyak dikisahkan bahwa dia sebenarnya sudah sekian lama ingin masuk Islam. Walau alam ya seperti itu. Contoh aja, kita nggak pernah tahu. Seperti itu hak prerogatif Allah seperti disampaikan oleh Mas Budi tadi. Jadi dan kita tidak ditanya tentang apa yang Allah lakukan, tapi Allah yang akan bertanya apa yang kita lakukan. Jadi itu juga harus ditutup. Nanti kita bahas secara khusus masalah takdir ini penting. Saya akan membahas dan tapi takdir harus dibahas bertahap, mungkin 4-5 pertemuan karena ada tahapannya, cukup mendetail karena kalau keliru agak berat di situ. Nah, kemudian di dalam masalah yang disampaikan tadi bahwa gini, banyak kisah sahabat, banyak kisah orang soleh yang Masya Allah yang diabadikan di dalam Al-Quran, bahkan juga di dalam hadis-hadis sahih yang pendek sekali usianya tetapi dia mendapat derajat yang sangat tinggi di sisi Allah. Jadi keimanan sesuatu yang ada di dalam hati seseorang yang bobotnya sangat tinggi. Itu kadang-kadang tidak hubungannya sama waktu. Jadi kan disampaikan oleh Mas Iwan, bagaimana
Yang kadang-kadang orang yang masanya pendek, masanya segala macam seperti itu, ya. Maka tidaklah artinya atau kemudiannya mungkin sebagian orang yang dari kecilnya tidak paham agama hanya pada saat tua belajar agama, bahkan baru belajar baca Quran. Apakah dia bisa derajatnya lebih rendah daripada orang? Walau kita nggak pernah tahu, karena hubungannya adalah seorang dengan keimanan yang sangat tinggi, kesungguhan, keikhlasan, yang kadang-kadang pahalanya tanpa batas. Orang yang sabar pahalanya bisa tanpa batas. Kadang Allah ingin meninggikan derajat seseorang, yang orang itu baik, amalannya nggak cukup ini untuk mendapat derajat yang sangat tinggi di surga, maka Allah tinggikan dia dengan dikasih musibah. Bisa terjadi. Seperti itu. Jadi hitungan itu nggak bisa dihitung. Seorang yang ustadz, seorang imam, ilmunya banyak, seorang kiai besar, bisa jadi nanti di surga derajatnya jauh di bawah salah seorang muridnya yang cuma duduk bertahun-tahun tetapi penuh keikhlasan mengamalkan apa yang dia dengar. Karena disebut ilmu itu yang paling penting adalah untuk setelah diamalkan. Cuma bukan banyak-banyaknya ilmu, bukan banyaknya basis data di dalam otak kita. Dan ukuran keimanan nggak bisa tahu. Maka saya sampaikan, kita nggak tahu kapan kita mati. Dan apa yang sudah terjadi di masa lalu, kekurangan kita hanya cukup istighfar. Tidak bisa diputar balik. Dan Allah mengatakan di dalam orang itu yang disebutkan, Allah kisah hidup kita yang penting. Kita nggak tahu berapa lama kisah hidup kita isi dengan kebaikan, kita serahkan kepada Allah, sampai ke tadi mengalir saja, kita berusaha dengan isi kebaikan, seberapa dapatnya, dari tidak bisa baca Quran, baru bisa baca Quran pun, tidak masalah. Ada orang yang beramal baru sangat sebentar, kedudukannya sangat tinggi. Sebagian bahkan tidak sempat beramal. Coba di dalam Al-Quran, orang-orang penyihir Fir'aun, penyihir, kemudian mereka mati dibunuh, tapi kedudukannya tinggi. Atau orang-orang yang kemudian kisah di dalam surat Al-Buruj yang dilemparkan ke dalam parit, itu baru masalah beriman seperti itu. Kita masih bisa sempat beriman dengan segala kelimpahan kita. Maka perhatikan itu dua hal. Amalan itu diterima adalah satu ikhlas, yang kedua memang pakai ilmu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, dan belajar ilmu agama. Ini amalan yang sangat terpenting di dalam kehidupan kita zaman sekarang, karena termasuk disebutkan adalah jalan paling mudah membuat orang masuk surga. Ditambahkan yang lain, di umur tua kita perbanyak amalan yang bisa mengalir terus setelah kita mati. Amal-amal jariah, juga keluarga. Syafaat itu bisa saling menarik. Syafaat dari teman, syafaat dari keluarga. Kalau dalam keluarga itu disebutkan di dalam surat At-Tur tentang ada yang anaknya mungkin surga itu 100 tingkat, ada yang dalam keluarga yang ada di tingkat 100, ada yang tingkat 1, ada yang tingkat 7, tingkat 8, berbeda-beda. Maka mereka bisa dikumpulkan oleh Allah untuk berkumpul di surga yang paling tinggi di dalam keluarga itu. Itu bisa meningkatkan derajat kita dari misalkan anak kita yang jauh lebih soleh dari kita misalnya, dan lain-lain. Ya, itu. Jadi saya kira masalah ya perenungan yang mengingatkan gini-gini, saya masalah 3 pertanyaannya bagi saya mendapatkan banyak sekali masukan ya seperti ini masalah. Mudah-mudahan itu bisa menanggapi, dan ini sebenarnya nasihat buat kita semua ya, dari Mas Budi, dari Mas Iwan, dari Mas Sagung, Mas Allah. Alhamdulillah, ini barokah betul hari ini. Allah. Amin. Alhamdulillah. Ada Mas Bung, kalau nggak kita tutup. Mudah-mudahan menambah kita kebijaksanaan kita dalam melangkah, insyaallah. Amin. Cukup kelihatannya, mau ditutup monggo. Nggih, tutup aja.
Gitu tuh Mas Budi. Iya, Mas Atan baru paham ini. Soal Apa? kafaratul majelis. Iya, enggak. Jadi apa namanya? Alhamdulillah ya, alhamdulillah ini pagi-pagi di sini saya belum sarapan biasa. Belum. Jam berapa di sana Dan sekarang? Masak dewi. 7 ya, jam 8. Ya, biasanya memang belum sarapan, pagi cuma minum kopi aja sama makan kurma. Ini jam berapa di sana? Jam 7 ya? Iya, jam 7.41 sekarang. Oh. 6 jam. Baik, kita tutup. Oke, iya. Matur nuwun, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. So, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.